Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma lillahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'idin amin amin ya rabbal alamin. Al-muqaddimah as-salisah fi zihaf wal ilal allati talhaqu tafa'il ashrah. Arafna tafa'il ashrah. Nuraji suwaya tafa'il ashrah. Fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun. Fa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, mutafa'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Dan kita sudah tahu bagaimana potongan sabab dan watat dari taf'ilah asyrah tadi. Ya, itu bekal untuk masuk ke muqaddimah salisa ini. Yalhaqu hadhihi tafa'il al-asyrah tagyir yusammunahu bisiyaf al-ilal. Nah, dari tafa'il asyrah tadi seperti contohnya fa'ulun. Nah, itu bisa ada perubahan tagyir yang diberi nama zihaf dan ilah. Apa perbedaannya? Zihaf itu tagyir yalhaqu bisawanil asbabil ajza. Bisawani asbabil ajza lil baiti sya'ri fil hashwi wa ghairihi. Nah, jadi dalam bait yang ada dalam qasidah ada bagian-bagian dari bait itu, potongan baitnya. Ada yang disebut dengan hashwu, ada yang disebut dengan arud, ada yang disebut dengan dorb. Ya. Nanti akan kita pelajari di muqaddimah selanjutnya. Nah, zihaf itu adalah tagyir, ada perubahan di tafail asyrah tadi ya. Contohnya di fa'ulun gitu. Yalhaqu sawani asbabil ajza lil baiti syi'ri. Yang tagyirnya itu di mana posisinya? Sawani asbab. Nah, ada di sabab ya. Indana sabab da imma sabab khafif, imma sabab sakil. Kalau yang dua huruf, dua-duanya berharokat itu sabab sakil. Jika satu berharokat, yang satu sakit, maka dia sabab khafif. Nah, tagyirnya ada di situ. Misalkan dari sabab sakil dia kan harokat-harokat. Kemudian dijadikan yang kedua itu sawani, sani, yang bagian keduanya itu yang tadinya berharokat sabab sakil, taskin, disukunkan. Nah, jadi itu bisa ada perubahan seperti itu. Atau yang sabab khafif itu kan harokat sukun, yang sukun dihadzaf, akhirnya cuma satu huruf berharokat. Nah, seperti itu contohnya. Fil hashwi ya, fil hashwi wa ghairihi, berarti ada di bagian dalam bait syair misalkan ada ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ilahi lastulil firdausi ahla itu adalah sadrul bait. Kemudian selanjutnya itu adalah ajzul bait. Akhir dari sadrul bait nanti disebut, jadi ada sebutannya bagian-bagiannya, arud, dorab. Selain yang di akhir itu namanya hasyu, yang di tengah ya. Itu akan ada di muqaddimah selanjutnya. Bihaisu innahu idza dakhala zihaf, ketika tagyirnya itu masuk ke salah satu sawani asbab yang ada di dalam bait itu, fi baitin min abyatil qasidah fala yajibu iltizamuhu fi ma ya'ti ba'dahu minal abyat. Maka kan dalam satu qasidah seperti qasidah ilahilas contohnya, atau burdahnya Imam Busiri Maulaya sholli wa salim, itu kan qasidah dalamnya beberapa bait. Jika ada zihaf yang masuk ke salah satu bait dari bait-bait yang ada di qasidah, nah itu tidak ada iltizam, tidak harus bait awal sampai akhir semuanya terkena zihaf, itu enggak. Jadi bisa zihaf ada di bait ketiga tiba-tiba atau bait ke 10, jadi enggak harus satu qasidah itu semuanya dari awal bait sampai akhir kena zihaf ya. Nanti berbeda kalau ilah dia harus iltizam. Fazihaf nau'ani, indana nau'ani lizihaf, mufrad wal murakkab. Mufrad itu alladhi yadkhulu fi sababin wahid minal ajza. Nah, kalau mufrad berarti zihaf atau ada tagyir yang masuk ke salah satu sabab aja. Kalau murakkab alladhi yalhaqu bi sababain minal ajza, berarti masuk ke dua sabab ya. Jadi ada tagyir yang masuk di dua sabab, maka dia disebut murakkab. Fil muqaddimah ar-rabi'ah nahtu ila zihaf fil mufrad. Tagyiratu zihaf al-mufrad samaniyah. Ya, kita akan menghafalkan istilah-istilah ini dan apa yang terjadi di istilah-istilah ini. Ada idmar, khoben, wakas, toy, asob, kobat, akal, dan kaf. Kita langsung ke jadwalnya. Contohnya, kita punya 8 ya zihaf mufrad.
Kita awali dengan idmar. Idmar itu takrifnya, ya. Jadi kita hafalin istilahnya dan apa yang terjadi dalam idmar. Iskan wasani matakana mutaharikan wasani sabab. Iskan berarti yang awalnya berharokat jadikan sukun. Kemudian contohnya tafa'il tadkhulul anwa al muqabilah laha. Dari taf'ilah asyroh, yang mana yang bisa kemasukan idmar? Zihaf mufrad yang nomor 1 yang idmar, yaitu mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Dan dia potongannya mutafa'ilun. Nah, di situ taknya kita baca berharokat. Taf'ilah aslinya. Ma yasiru ilaihi tafa'il ba'da dukhuli zihaf. Nah, kemudian di sini ada idmar iskanusani. Nah, muta di sini adalah sabab, dan di situ sabab sakil, dua-duanya berharokat. Kita sukunkan dari mutafa'ilun jadi mutsfa'ilun. Mutsfa'ilun. Dari mutafa'ilun jadi mutsfa'ilun. Muts itu harokat sukun sama dengan mus. Maka di sini ada yang bagian tabel yang bagian akhir yang paling ujung kiri, mayuqabiluha minat tafa'il al-musta'malah. Awalnya mutafa'ilun, karena idmar jadi mutsfa'ilun. Bentuk dari mutsfa'ilun sama dengan mustaf'ilun. Lihat harokat sukunnya. Muts, mus. Fa, taf, muts, fa, mustaf, harokat sukun, ilun, sama-sama ilun. Jadi sebenarnya dia bentuk taf'ilahnya adalah mutafa'ilun, kita ganti jadi mustaf'ilun. Karena yang awalnya mutafa'ilun adalah harokat sukun, harokat sukun, jadinya harokat sukun, harokat sukun. Dari mutafa'ilun jadi mutsfa'ilun, jadi mustaf'ilun. Fahim tuh? Ya, jadi kita sudah tahu apa itu idmar, iskanusani, matakana mutaharikan wasani sabab. Kemudian yang kedua adalah khoben. Aindana azihaf al-mufrad asani khoben. Hadfusani matakana sakinan wasani sabab. Kalau tadi idmar adalah iskan, mensukunkan, kalau khoben itu adalah hadaf, yaitu menghapus. Menghapus yang dia sukun, ya, dari sabab. Contohnya apa? Awalnya dia taf'ilahnya, jadi dia bisa masuk ke 4 taf'ilah. Kalau tadi cuma bisa masuk ke 1 taf'ilah, idmar cuma bisa masuk ke mutafa'ilun. Taknya di sini huruf kedua dari sabab yang disukunkan. Kalau khobar bisa masuk ke 4 taf'ilah dari 10 taf'ilah asyroh. Mustaf'ilun, fa'ilun, maf'aulatu, fa'ilatun. Nah, mus kita punya di sini sinnya sakinah. Nah, kena khoben, ya, kita bilang dia kena khoben. Kita hapus sinnya. Otomatis jadinya sinnya langsung kita hapus, dari mustaf'ilun jadi mutaf'ilun. Fa'ilun jadi fa'ilun. Karena setelah fa itu ada sukun, ya, yang di sini diwakili dengan mat yang alif itu. Hadf sani kita hapus jadi fa'ilun. Maf'aulatu jadi ma'ulatu. Fa yang sukun itu kita hapus. Fa'ilatun, mat yang setelah fa itu kita hapus jadi fa'ilatun. Maka setelah kita hapus huruf kedua yang dia berharokat sukun dari 4 taf'ilah ini, maka dia bisa berubah dari mutaf'ilun, ya, Malaysia yang pertama dari mustaf'ilun kan jadi mutaf'ilun. Mutaf'ilun karena itu mutaf'ilun. Mutaf, harokat sukun. Sama kayak mufa. Mutaf sama kayak mufa. Kemudian ailun, tetap ilun. Mafa'ilun, ya, mufa'ilun atau mafa'ilun. Yang penting dia harokat sukun. Kemudian fa'ilun, ya, tetap fa'ilun. Gak ada bentuk lain, ya. Kalau mutaf'ilun dia kan kurang enak, jadi enak mafa'ilun. Kemudian maf'ulatu yang berubah jadi ma'ulatu jadi fa'ulatu. Ma'u
harokat sukun. Fa'u harokat sukun. Latu tetap latu, harokat sukun harokat. Dari fa'ilatun kena khoben jadi fa'ilatun. Dia tetap fa'ilatun. Kemudian yang ketiga adalah toy. Toy itu hadfu rabi taf'ilah matakana sakinan wasani sabab. Kita hapus rabi taf'ilah yang dia itu dari sabab ya, karena memang zihaf ini dia masuk ke sabab ya. Kalau mufrad masuk ke satu sabab, kalau murakkab masuk ke dua sabab, jadi semuanya yang sabab. Nah, contohnya mustaf'ilun ya, dia bisa masuk ke tiga taf'ilah. Yang kedua mutfa'ilun, yang ketiga maf'ulatu. Kita hadf huruf keempat. Dari mustaf'ilun huruf keempatnya adalah fa. Huruf pertama mim kan, kedua sin, ketiga ta, yang keempat fa. Nah, yang keempat itu kita hapus. Dari mustaf'ilun jadi musta'ilun. Musta'ilun bentuknya sama dengan mufta'ilun. Ya. Kemudian dari mutfa'ilun huruf keempatnya adalah matnya setelah fa ya. Dihitung 1 2 3 4. Urutan keempatnya adalah matnya setelah fa. Kita hapus dari mutfa'ilun jadi mutfa'ilun sama dengan mufta'ilun. Harokat sukun, harokat sukun. Mutfa'ilun, mufta'ilun. Kemudian maf'ulatu. Hadfu rabi yang keempat adalah setelah ain, yaitu waw yang sukun di situ. Karena di sini hadfu rabinya yang dia matakana sakinan ya, yaitu berarti dia sabab yang khafif. Maf'ulatu, wawnya kita hapus. Bentuk maf'ulatu itu kan harokat sukun sama dengan fa harokat sukun. Ailatu, maf'ulatu sama. Ingat harokat sukunnya ya. Entah dia dengan dhamma, fathah atau kasrah, yang penting dia berharokat. Kemudian yang keempat adalah waqas. Hadfu sani taf'ilah matakana mutaharikan wasani sabab. Ya, kita menghapus huruf kedua dari taf'ilah asyrah yang cuma masuk waqas adalah mutafa'ilun dan dia yang berharokat. Ya, contohnya di sini yang huruf kedua adalah ta ya, mutafa'ilun. Hadzaf menghapus ya. Dari mutafa'ilun taknya kita hapus jadi mufa'ilun ya, atau mafa'ilun. Itu kena wakas, hanya di satu taf'ilah. Kemudian yang kelima adalah asab. Iskanu khamis taf'ilah matakana mutaharikan wasani sabab. Kita sukunkan taf'ilah yang kelima matakana mutaharikan wasani sabab. Hanya masuk ke taf'ilah mufa'alatun. Mufa'alatun. Potongannya kan gitu. Asab itu mensukunkan huruf kelima. Huruf kelima adalah lam ya. Kan huruf pertama mim, kedua fa, ketiga matnya itu, keempat ain, kelima lam. Pertama kita baca mufa'alatun. Kemudian lamnya di sini yang kelima iskan disukunkan dari mufa'alatun jadi mufa'altun. Mufa'altun sama dengan mafa'ilun. Mufa'altun, mafa'ilun. Harokat sukun, harokat sukun. Karena mufa'alatun kena asab ya. Kemudian yang keenam adalah qobat. Qobat adalah hadfu khamis. Kalau tadi asab itu iskan khamis, kalau qobat sekarang hadaf. Dan dia masuk kedua taf'ilah. Yang pertama fa'ulun, yang kedua mafa'ilun. Mana huruf kelimanya fa'ulun? Nun yang paling terakhir. Kita hapus dari fa'ulun jadi fa'ulu aja. Nunnya kita hapus. Mafa'ilun, huruf kelimanya adalah ya yang sukun. Dari mafa'ilun jadi mafa'ilun. Kemudian akal, hadfu khamisit taf'ilah matakana mutaharikan wasani sabab. Dari mufa'alatun masuk ke taf'ilah yang ini, mufa'alatun, kita hapus yang kelima. Yang kelima adalah huruf lam. Dari mufa'alatun jadi mufa'atun.
Bentuk mufa'atun, harokat sukun sama dengan mafa'ilun, harokat sukun, mufa'atun, mafa'ilun. Kemudian kaf, hadfu sabi'it taf'ilah mata kana sakinan wasani sabab. Hadfu sabi'it taf'ilah mata kana sakinan wasani sabab. Kaf di sini adalah kita hapus huruf ketujuh. Ya. Hadaf, hapus. Sabi'it taf'ilah, 7 dari taf'ilah. Dari suatu taf'ilah ketika dia sukun. Contohnya mus taf'ilun. Huruf ketujuhnya adalah nun di sini. Kita hapus. Jadi tinggal mustaf'i lu gitu aja. Kemudian dari fa'ilatun, huruf ketujuhnya nun juga. Jadi fa'ilatu. Dari fa'ilatun, jadi fa'ilatu. Kalian ingat taf'ilah, perbedaan taf'ilah fa'ilatun dengan fa'ilatu. Kalau yang kedua fa'ilatun itu potongannya di fa di situ sabab, ila di situ watat, tun di situ sabab lagi. Tapi kalau yang ketiga fa'i itu watat, la sabab, tun sabab. Dihapus yang ketujuh jadi mustaf'ilun, mustaf'ilu, fa'ilatu, fa'ilatu. Tamam? Maka di sini kita punya 8 zihaf mufrad dari idmar, khoban, toy, wakas, asob, qobat, akal, kaf.